Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Santi dengan NIM 193010106017. Di mana di sini saya akan menjelaskan pembelajaran embriologi tentang gastrulasi. Baik, sebelum masuk ke materi, ada ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 6 yang terkait dengan materi ini, yang mana artinya Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, kemudian darinya Dia jadikan pasangannya, dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 ke 8. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Selanjutnya yaitu, apa itu gastrulasi? Jadi, gastrulasi adalah pengaturan kembali sel-sel blastula, sehingga blastula akan mengalami transformasi menjadi embrio berlapis 3 atau gastrula. Pada fase ini terjadi pembentukan 3 lapisan pada dinding rahim, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Selanjutnya yaitu dinamika sel zigot selama gastrulasi, di mana proses sel-sel dalam embrio berkembang dan bermigrasi untuk mengubah massa sel dalam fase blastokista dalam embrio yang mengandung 3 lapisan utama kuman. Migrasi sel ini berlangsung secara terpadu yang dilakukan oleh sejumlah besar gerakan morfogenik. Hasil penting dari gastrulasi adalah bahwa beberapa sel bergerak ke posisi bawah yang baru di atas atau di dekat permukaan blastula, mengubah blastula menjadi embrio 3 lapis yang disebut gastrula. Embrio menggunakan 2 cara dalam melakukan gastrulasi. Yang mana pertama itu dengan melakukan gastrulasi di dalam satu bola berongga. Gastrulasi ini dapat ditemui pada vertebrata primitif yang mempunyai sedikit yolk dan amfibi yang mempunyai banyak yolk. Yang kedua yaitu gastrula ditentukan oleh jumlah yolk yang sangat banyak, contohnya reptil dan hafes. Pada embrio ini massa yolk lembam menghalangi terjadinya pelekukan seperti yang dilakukan amfibikus. Pembentukan lapisan lembaga pada kelompok ini berlangsung pada suatu lapisan yang tergelar di atas suatu bola yang berisi yolk yang masih dan pasif. Baik, selanjutnya itu peta nasib daerah bakal calon atau FATMAT, yang mana menggambarkan daerah-daerah yang disangka sebagai calon pembentuk organ. Cara menentukan daerah satu dengan yang lain dilakukan dengan melakukan percobaan dengan memberi zat warna pada titik tertentu untuk pada stadium blastula akhir. Tahap blastula katak berekor ambistoma maculatum. Setelah diberi zat warna, embrio dibiarkan hidup dan berkembang dan diikuti perpindahan zat warna itu sampai berbentuk organ tertentu. Selanjutnya yaitu perbandingan pola gastrulasi. Yang pertama yaitu invaginasi, yang mana merupakan lapisan sel bagian luar yang masuk atau melipat ke dalam. Yang kedua yaitu ingresi, yang mana merupakan sel-sel bagian permukaan secara individual bermigrasi ke bagian dalam interior dan embrio. Yang mana ketiga yaitu involusi, yang mana merupakan lapisan sel yang membelok ke dalam dan kemudian membentang jauh ke bagian permukaan internal. Selanjutnya itu dapat dilihat dari gambar berikut, yang mana invaginasi itu penonjolan ke dalam oleh suatu lapisan sel, sedangkan involusi yaitu gerakan membelok dari suatu lapisan luar yang tumbuh meluas masuk ke dalam dan meluas di dalam. Dan yang selanjutnya itu dari gambar ingresi, yang mana sel-sel melepaskan diri dari lapisan sel dan migrasi secara individual dari suatu permukaan masuk ke suatu area tertentu. Selanjutnya itu gastrulasi pada bulu babi, yang mana pertama blastula, mana terdiri atas selapis sel tunggal bersilia yang mengelilingi blastosel. Yang mana gastrulasi dimulai dengan pembentukan lempeng vegetal. Sel-sel mesenkim atau calon mesedrem memisah dari lempeng vegetal berpindah ke dalam blastosel. Yang kedua yaitu lempeng vegetal pada
glastula awal mengalami invaginasi, yang mana sel-sel mesekim mulai membentuk penjularan tipis atau filopedia. Selanjutnya itu yang ketiga, sel-sel endodrem membentuk arsekteron, yang mana sel-sel mesekim membentuk persambungan filopedia antara ujung arskenteron dan sel-sel esterom dinding blasterosel. Yang keempat yaitu glastula akhir. Kontraksi filopedia menarik arkensteron sehingga endodrem arterdon akan menyatu dengan eksterdem dinding blasterosel. Yang kelima yaitu glastula selesai, terbentuk saluran pencernaan fungsional mulut dan anus, di mana endodrem eksterdem membentuk permukaan luar bersilia. Selanjutnya yaitu gastrulasi pada amfibia atau genopos, yang mana pada permukaan blastula berlangsung proses epiboli, yaitu meluasnya mikromer sebagai akibat aktivitas mitosis, dan perluasan tersebut mengarah ke kutub vegetatif. Yang kedua yaitu mikromer mencapai celah blastoporus yang telah membentuk pada awal gastrulasi, dan selanjutnya berinvolusi atau melentik ke arah dalam. Dan selanjutnya proses involusi dan invaginasi juga berlangsung pada sisi lateral celah blastoporus sehingga berbentuk seperti sepatu kuda. Selanjutnya itu atap anterkenteron pada mulanya adalah korda mesedrem, sedangkan alasnya adalah sel-sel yok atau makromer, yaitu bakal lapisan endodrem. Yang mana selanjutnya endodrem terbentuk di bawah korda mesodrem dan juga dihasilkan mesodrem lainnya sebagai hasil proliferasi dan migrasi sel-sel endodrem ke atas sel-sel yok. Akibat peristiwa tersebut, maka atap arterkenteron bagian lateral serta alasnya terdiri dari lapisan endodrem yang masih berupa sel-sel yok. Atap arterkenteron pada mulanya adalah korda mesodrem, sedangkan alasnya adalah sel-sel yok atau makromer, yaitu bakal lapisan endodrem. Selanjutnya itu gastrulasi pada aphes, yang mana pada aphes lapisan lembaga dibentuk melalui migrasi sel-sel epiblast ke arah nodul Hansensen dan primitif sterak, dan sel-sel berimigrasi untuk membentuk lapisan lembaga tengah dan bawah atau mesodrem dan endodrem, yang mana sel-sel pertama yang melintasi primitif sterak bagian anterior adalah bakal endodrem dan diikuti oleh bakal mesodrem. Sel-sel bakal mesodrem menyebar di antara epiblast dan hipoblast membentuk lapisan tengah yang disebut sebagai mesodrem. Sel-sel yang bermigrasi melalui nodus Hansensen meluas ke depan dan sel-sel tersebut terkondensasi membentuk notokorda, sedangkan sisa sel-sel epiblast yang tidak berinvaginasi melalui daerah primitif akan tetap menjadi ektodrem. Selanjutnya yaitu gastrulasi pada mamalia. Mana pertama, pada mamalia gastrulasi terjadi di dalam tubuh induk dan bertautan dengan endometrium uterus. Gastrulasi mamalia serupa dengan aphes, yang mana turunan jaringan yang dihasilkan oleh proses gastrulasi pada mamalia ini yaitu jaringan intra dan ekstra embrio. Selanjutnya itu ciri pertama terjadinya proses gastrulasi pada mamalia ini yaitu terbentuknya primitif strak di bagian tengah keping embrio. Selanjutnya itu pembentukan alur primitif menentukan sumbu kranial dan kaudal. Invaginasi selanjutnya berlangsung pada bagian ventral celah blastoporus. Invaginasi pada daerah ini tidak berlanjut dan blastoporus sekarang berbentuk seperti cincin. Mikromer yang mengitarinya sesuai dengan letaknya disebut bibir dorsal, bibir lateral, dan bibir ventral blastoporus. Kini proses gastrulasi menghasilkan embrio dengan lapisan lega yaitu endosperm dan mesoderm. Selanjutnya yaitu gram layer, yang mana gram layer ini merupakan gugus sel yang berbentuk pada masa embriogenesis dan merupakan lapisan yang membentuk seluruh jaringan dan organ di dalam tubuh pada masa organogenesis. Pada akhir gastrulasi berbentuk 3 lapis embrio yang disebut dengan gram layer.
Selanjutnya yaitu lapisan-lapisan lembaga atau gram layer yang mana terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu endoderm atau lapisan gram yang paling dalam, yang mana pertama tampak ketika suatu lapisan sel tunggal terdorong keluar dari inner cell mass dan tumbuh mengelilingi blastocell dan merupakan awal atau origo dari sistem digesti, hepar, pulmo, organ internal lain. Selanjutnya itu mesoderm yang mana lapisan gram atau lembaga tengah, mana lapisan sel-sel inner cell mass yang terdorong di antara endoderm dan ectoderm, dan origo dari sistem skelet, otot, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Dan selanjutnya itu yang ketiga yaitu ectoderm atau lapisan gram yang paling luar, yang mana origo dari sistem syaraf, organ indera, rambut. Itulah materi tentang gastrulasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.